Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak Kepala SDN Saudaraku, juga Ibu Kepala SDN Sukawangi yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Terima kasih sudah memenuhi undangan yang sangat bersahaja. Alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul di SDN Saudaraku dengan kegiatan berbagi pemahaman, pengalaman, dan penerapan. Mudah-mudahan acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya Allah. Sebelum ke acara inti, langkah baiknya kita simak dulu sambutan dari Bapak Kepala SDN Saudaraku. Kepada Bapak Dadang Solihin SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Sukawangi dan Bapak Guru dan Ibu Guru yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka aksi nyata kegiatan program bulan, yaitu program yang dilaksanakan oleh Pak Haris yang ada di SDN Saudaraku. Namun kami sangat berterima kasih ke semua pihak yang dapat berpojok dalam mensukseskan kegiatan ini, apalagi dalam kegiatan guru penggerak ini mungkin baru kali ini yang ada di daerah kita, khususnya di Ranting Kubang baru satu ya, yang masih itu Pak Haris. Mudah-mudahan untuk kedepannya yang lain bisa mengikuti jejak-jejak Pak Haris. Terima kasih. Dan itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SDN. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke kegiatan inti. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak bermaksud di sini menggurui, gitu ya. Saya yakin Bapak dan Ibu dari segi pengalaman itu lebih baik dari saya. Jadi makanya pada kegiatan ini kita beri tema berbagi pengalaman dan penerapan tentang budaya positif. Sebelum ke materi ini, karena waktu sudah siang, mungkin Bapak Ibu sudah ada pada titik lelah ya. Kita ice breaking dulu supaya ada lanjut. Pisah rumah panjang atau itu? kita halan apa Iwan? Kan bisa panjang kan? Bisa. Kemudian hati itu senang.
Hatiku sakit. Nah, ini. Bahasa ayo. Di Borgol, lanjut yang bawah. Di Borgol. Lanjut. Tanganku. Tang, dibuang G-nya. Tan. Iya, tantangan seru. Ayo, Painan jawab. Karena dibuang tuh. Biarlah dibuang. Hitung persentase. Persentase. Biru. Kuning. Hijau. Biru. Putih. Hijau. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Penang repeh. Nah, apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Nah, sebagai pertanyaan pemantik, saya ajukan 3 pertanyaan, tapi nggak usah dijawab. Jawabannya disimpan saja masing-masing ya, supaya nanti kita fokus ke materi yang akan disampaikan. Nah, pertanyaan pertama tidak usah dijawab. Apakah siswa di sekolah Bapak Ibu pernah melakukan hal yang tidak disiplin atau kurang disiplin atau melanggar peraturan? Itu yang pertama. Bisa dijawab, simpan saja jawabannya. Kemudian, jika pernah, apakah Bapak Ibu melakukan tindakan hukuman? Atau pilihan yang kedua, memberikan solusi. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah Bapak Ibu pernah memberikan hadiah kepada siswa? Ya, simpan aja. Nah, nanti bahasan kita sekitar itu. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu definisinya ya. Tapi sebelum ke budaya positif, kita flashback dulu ke masa yang sudah lewat, yaitu filosofi dari Bapak Pendidikan Nasional kita, Diajak Dewantara. Nah, sejalan dengan kurikulum Merdeka, karena mungkin SD Sukawati sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Jadi intinya kurikulum Merdeka itu mengajak kita untuk kembali ke filosofi pendidikan kita yang sebenarnya. Karena hasil penilaian para ahli mungkin pendidikan kita itu sudah jauh melenceng dari filosofi dasar yang Dewantara. Nah, yang pertama di sini saya sudah merangkum beberapa filosofi dari KHD, saya singkat KHD. Yang pertama, anak itu bukan tabula rasa. Seperti kita tahu, Bu Ina juga pasti sudah tahu, teori itu ada 3 teori. Yang pertama teori nativisme ya. Teori nativisme itu beranggapan bahwa semua siswa itu natural, sudah membawa bawaan lahir, sifat, watak, karakter, dan fakta teori ini beranggapan bahwa faktor lingkungan itu tidak begitu berpengaruh ke naonnya ya sekolah. Nah, itu paham nativisme.
Jadi faktor lingkungan termasuk lingkungan sekolah itu tidak berpengaruh menurut paham nativisme. Kemudian yang kedua muncul teori empirisme. Teori empirisme itu menganggap bahwa siswa itu seperti kertas putih kosong. Nah, tabula rasa. Anak itu seperti kertas putih yang kosong, bersih, dan guru bebas mencoret-coret di kertas tersebut. Jadi perkembangan pendidikan anak itu bergantung kepada pengalaman dan lingkungan. Jadi betul-betul sekolah itu menentukan keberhasilan peserta didik menurut paham empirisme. Nah, ada muncul lagi karena dinilai yang nativisme dan empirisme tadi kurang realistis ya. Muncul teori konvergensi. Nah, itu yang sekarang diikuti oleh pakar-pakar pendidikan baik di Indonesia maupun di dunia. Jadi teori konvergensi itu penggabungan dari teori nativisme dan empirisme. Jadi anak itu dari lahir sudah ada watak, tetapi dalam perkembangannya lingkungan juga sangat berpengaruh. Jadi menurut teori konvergensi. Nah, kemudian budi pekerti. Seperti kita tahu anak-anak sekarang ya mungkin kalau dibandingkan dengan zaman dulu ya Pak Iwan sangat jauh ya. Budi pekerti itu seperti rasa hormat pada guru, bahasa juga sekarang udah lain. Nah, jadi sekarang kita harus kembali menerapkan budi pekerti di sekolah agar anak-anak kita sesuai dengan budaya kita. Kemudian tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kita sudah tahu dulu yang sangat akrab ya dari Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ingarso Sungkulodo. Di depan menuntun. Ini dia bangun Karso di samping mending arahkan. Tut muri handayani di belakang mendorong, memberi motivasi. Nah, jadi tugas kita adalah menuntun. Kalau diibaratkan, guru itu ibarat petani. Di sini tertulis hanya biji jagung. Padahal petani itu akan ada jagung, ada padi. Biarkan anak itu tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya. Jagung harus menjadi pare. Jagung biarlah menjadi jagung. Padi biarlah menjadi padi. Tugas kita hanya membimbing. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam anak di daerah pegunungan tentu tidak akan sama kebutuhan belajarannya dengan yang di kota atau daerah pantai. Itu sangat berbeda. Itu kodrat alam. Kemudian anak yang terlahir dari keluarga yang sosial ekonominya menengah atas itu akan berbeda. Dan kemudian kodrat zaman, ini jelas kodrat zaman. Kita jangan disamakan anak-anak zaman dulu waktu kita sekolah dengan anak-anak sekarang. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman dulu kan tidak ada HP ya. Jadi anak-anak sekarang sudah lain permainannya. Nah, itu kodrat zaman. Mau tidak mau guru harus mengikuti, harus tetap membimbing, harus tetap menerapkan. Kemudian yang terakhir berpihak pada anak. Nah, ini semua sejalan dengan kurikulum Merdeka. Nah, kemudian perubahan paradigma. Di sini menurut Dr. William Glasser ada beberapa miskonsepsi yang sudah berlarut-larut bertahun-tahun. Jangankan miskonsepsi, ya, kebohongan juga yang sudah berulang-ulang katanya itu akan menjadi benar. Nah, ini miskonsepsi seolah-olah ini kita anggap benar.
Misal, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Rasa benar mengontrol murid. Padahal kita itu jangan mengontrol. Jangan mengontrol. Kita itu pembimbing, penuntut. Kemudian kita beranggapan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga miskonsepsi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah itu sudah mungkin tanpa disadari kita sudah beranggapan bahwa itu adalah hal yang benar. Nah, bagaimana cara titik balik kita untuk mengubah hal-hal yang kurang tepat atau keliru tadi? Itu dengan mengubah stimulus respon menjadi teori kontrol. Ini stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah itu salah. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku mempunyai tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sini kontrol orang lain ya. Kalau sendiri tidak ada niat, ya tetap aja. Saya bisa mengontrol orang lain. Seharusnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Padahal bisa menciptakan pilihan baru, kolaborasi. Kemudian model berpikir menang kalah. Biasanya yang menang itu dianggap benar, padahal tidak semua yang menang itu benar. Seharusnya berpikir menang. Kemudian apa makna disiplin? Nah, kata disiplin dikaitkan dengan tata tertib biasanya. Ini sudah lumrah, teratur, patuh, ada peraturan. Kita sering juga menghubungkan disiplin itu dengan hukuman. Yang melanggar itu dihukum. Padahal itu sungguh berbeda. Kalau belajar disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, menurut KD, bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal. Jadi motivasinya harus dari dalam diri sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena faktor yang datang dari luar. Anak tidak datang terlambat karena takut oleh guru, itu berarti motivasi eksternal. Anak misalnya ketika upacara mau menjadi petugas upacara karena ada hadiah, berarti itu juga motivasi eksternal. Harusnya motivasi itu dari dalam internal. Nah, di sini ada teori motivasi. Nah ini yang barusan, motivasi eksternal itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, kalau misalkan anak itu takut kalau saya tidak mengerjakan tugas nanti dimarahi oleh guru. Ketika gurunya tidak ada, apakah anak tersebut akan patuh? Tidak kan? Nah, kemudian motivasi eksternal yang kedua, karena ingin mendapatkan imbalan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah ini Bapak Ibu, kita sudah berapa tahun ya dalam raport itu tidak mencantumkan ranking. Dan ternyata ranking itu nanti di slide selanjutnya dibahas ya.
penghargaan itu ternyata hukuman. Penghargaan itu hukuman. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini baru motivasi yang diharapkan untuk tujuan positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini yang baik. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia adalah paling asasi dan dimiliki oleh setiap orang. Yang pertama adalah survival. Survival itu kebutuhan untuk mempertahankan diri, bertahan hidup. Semua orang pasti ingin bertahan hidup. Jangankan manusia, binatang juga survive, mempertahankan diri. Kemudian kebutuhan tentang cinta kasih, penghargaan, pengakuan, dan sebagainya. Kemudian ada kebutuhan tentang penguasa. Ini sifat manusia, pasti ingin berkuasa. Kemudian kebutuhan kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Nah, untuk memahami ini ada kasus. Contoh kasusnya ini. Ibu Ani, guru kelas 5 SD di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Nah, jadi kita harus bertindak sebagai teman. Memberi pertanyaan secara pribadi kepada anak tersebut. Dan dari kasus tadi bisa beberapa kemungkinan. Yang pertama, apabila jawaban Agus itu karena lapar, kenapa Agus suka merebut makanan teman kamu? Saya lapar, Bu. Nah, berarti kebutuhan yang tidak terpenuhinya adalah kebutuhan bertahan hidup. Kalau Agus menjawab dia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhan tersebut adalah kebutuhan cinta kasih sayang, diperhatikan. Tiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhan Agus tersebut adalah penguasaan, ingin berkuasa. Ada yang seperti itu ya? Ada. Kemudian apabila jawaban Agus itu karena bosan dengan bekal yang dibawa ibunya, nah kebutuhan tersebut adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Bosan dengan makanan yang disediakan oleh ibunya. Dan yang terakhir, apabila jawaban Agus itu karena iseng saja, nah ini kebutuhan yang tidak terpenuhinya adalah kesenangan. Hanya iseng yang sebenarnya. Rasa pengen yang batur deh. Ayo. Lanjut. Aya wae tiap sekolah gitu. Nah, ini posisi kontrol. Aya wae. Kita tanyakan pada diri sendiri saja di mana posisi kita selama ini dalam menjalankan tugas sebagai guru. Ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu menyakiti, menyindir, menunjuk-nunjuk, menghardik, membentak dan sebagainya. Itu penghukum. Kebiasaan. Ya, kebiasaan. Karena kita kan awalnya ganeng barudak. Terima wae. Tadi kawitan kan, karena sudah bisa dimulai dulu. Kan budak ganeng-ganeng. Rek diajak mah. Nah, kemudian kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Ini contoh guru berkata seperti itu. Itu menghukum. Kemudian hasilnya apa? Memberontak, menyalahkan orang lain. Kemungkinan anak itu bisa berbohong ke dia. Walaupun melakukan, dia tidak akan jujur, takut. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dulu di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampak para murid akan selalu mengulangi kesalahan. Nah, sama dengan pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah itu biasanya dengan bahasa halus. Bahasa halus, asal benar.
Ya, tapi mana teh karunya ka ibu. Ibu teh geus ngajelaskeun tadi capek. Nah, di mana? Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Hei, tongkaran nya, ini mah ganeng wae. Kayak Bapak di sisilan ku PKS. Nah, itu juga membuat merasa bersalah. Tidak boleh. Itu tidak jelas gagal. Gagal ya? Apalagi ya hukuman yang bersifat fisik sekarang ya. Kan hukuman itu ada verbal, ada fisik. Fisik itu jelas tidak boleh. Aja sekarang sudah muncul itu Komnas HAM, KPAI. Nah, kita berbenturan dengan lembaga-lembaga tersebut. Kemudian, nah yang mungkin kita lakukan, ini ada 3. Sebagai teman itu kita melakukan pendekatan seperti Pak Acep. Kalau ada anak yang bolos, misalnya kita deketin, tanya, kamu tinggal di Teliti, kamu tinggal bersama siapa? Sama nenek, mama gimana? Di Saudi. Nah, itu kita berperan sebagai teman, menganggap anak itu teman. Ya, di jam istirahat kita ajak ngobrol anak. Ya. Kemudian ada pemantau. Kalau pemantau itu kita mengawasi anak disandingkan dengan peraturan yang sudah ada di sekolah. Pantau. Bisa di sekolah sudah ada aturan setiap hari Senin, Selasa, Rabu memakai baju seragam merah putih. Ternyata ada anak yang memakai pramuka misalkan. Nah, itu kita pantau sebagai pemantau disandingkan dengan peraturan yang sudah ada di sekolah. Kemudian yang terakhir, ini yang paling super, yang diharapkan yang terakhir, kita berperan sebagai manajer. Nah, sebagai manajer. Nanti langkah-langkahnya kalau kita berperan sebagai manajer, nanti ada di segitiga restriksi di slide berikutnya. Nah, yang tadi. Bagaimana dengan penghargaan? Jadi penghargaan itu bukan tidak boleh. Boleh. Penghargaan boleh. Kalau sifatnya yang dihargai itu proses. Misal begini. Ada anak dilihat ada perkembangan dalam menjaga kebersihan. Rajin lihat membuang sampah. Nanti dikasih sertifikat pas hari Senin upacara siswa. Ya, nah itu ribet. Jadi ribet-ribet jangan kepada hasil proses. Misalnya ada anak yang asalnya tidak sama sekali tahu huruf, ada tuh kelas 4 juga yang belum bisa ya. Kemudian ada perkembangan, kita kasih penghargaan. Nah, yang tidak boleh itu penghargaan dari hasil. Penghargaan adalah hukuman. Nah, apa? Oke, hukuman. Gini, oke. Penghargaan itu adalah hukuman. Bisa ada rekan satu diumumkan, apalagi sekarang ada grup WA orang tua, diumumkan. Itu hukuman bagi yang lain. Perasaan orang tua gimana? Terus yang ranking kedua itu terhukum. Makanya ranking jangan ada ranking, seharusnya jangan ada ranking. Ya. Kemudian dampaknya jangka pendek. Dampaknya jangka pendek. Anak akan melakukan sesuatu yang baik itu ketika akan dikasih hadiah. Ketika tidak ada hadiahnya, anak akan malas. Gua dibenten mah. Nah, sok daraiknya punya. Dibenten mah, daraik kalau dia juga. Dibenten mah. Kok dak gimana teh? Omong dipasihkan permen mulai dulu. Begitu. Terus dampak jangka panjangnya ini yang paling. Dampak jangka panjangnya mungkin ini juga hasil penelitian. Jadi ketika anak sudah dibiasakan diberi penghargaan, apalagi berbentuk barang, nanti 10 tahun, 20 tahun ke depan, nanti akan ada budaya yang sangat buruk. Misalnya suap. Nah, seperti itu. Kemudian tidak objektif dalam misalnya ingin posisi pekerjaan, dilihat dulu siapa yang memberikan lebih besar.
Nah itu bahayanya nanti ke depannya. Itu karena akan menjadi kebiasaan. Kemudian yang terakhir, ya, yang tadi motivasinya eksternal. Nah, bukan motivasi dari dalam. Nah, selanjutnya Bapak Ibu harus bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman tadi sudah jelas tidak boleh. Kalau konsekuensi boleh. Apa bedanya? Kalau konsekuensi itu adalah akibat dari perbuatan dia sendiri dan ada hubungannya dengan kesalahan tadi. Kalau hukuman itu tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dibuat anak. Coba sekarang saya minta Bapak Ibu, coba yang nomor 1 jawab. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat 100 kali, hukuman konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Nanti lihat jawabannya ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman? Hukuman. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kenapa yang terakhir konsekuensi? Karena mungkin anak tersebut tidak ikut pemanasan, ada hubungannya dengan olahraga. Yang lain kan tadi pemanasan sama 10 kali lari 10 menit. Nah, ya berarti sudah paham ya beda antara konsekuensi dan hukuman. Ini keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, kita harus membuat keyakinan kelas. Mudah-mudahan nanti sepulang dari sini kita bisa membuat keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing. Tapi kegiatan ditempel ya. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Nah, bisa. Saya mau bertanya dulu Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, apa? Coba baca kalau ke saudara itu nggak pakai helm. Kalau ke jadi pakai helm, ya alasannya apa? Karena takut oleh polisi. Demi keselamatan. Itu peraturan. Jadi peraturan itu menakuti. Kemudian, mengapa kita memiliki aturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kalau jawabannya takut terjangkit penyakit, itu bagus. Berarti motivasinya dari internal. Tapi karena kalau takut karena peraturan pemerintah, nah itu kurang bagus. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, mungkin takut karena tidak lulus, ketinggalan materi. Kalau takut ketinggalan materi itu bagus. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini pengertiannya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, dalam membuat keyakinan kelas,
kita harus melibatkan semua siswa. Kita tampung keinginan siswa, kita mau kelas ini yang seperti apa? Kita menyebutkan sekolah yang tertib, kita tulis. Sekolah yang aman, kita tulis. Jangan mengganggu teman, kita tulis. Nanti dikumpulkan dan kita ubah kalimatnya menjadi kalimat-kalimat positif. Jadi kalimat positif itu jangan ada kata dilarang, tidak boleh mencurhat tinggi, itu negatif. Rubah menjadi kata-kata positif. Misalnya tidak mencurhat tinggi, kelas yang bersih. Itu keyakinan kelasnya. Nanti di sini ada beberapa contoh. Jadi bersifat lebih universal, lebih umum. Kata-katanya lebih umum. Nah ya. Nah, kalau berbentuk peraturan, lalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas tanggung jawab. Jadi lebih bersifat umum. Lebih bersifat umum. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain dan diri. Ini kata-kata, contoh kata-kata dalam keyakinan kelas. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan berkomitmen. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran. Gunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Nah, seperti itu keyakinan kelas. Jadi kata-katanya lebih universal. Nah, lanjut. Ini restitusi. Betul sekali Bapak Ibu. Dari mulai modul 1.1 itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Ternyata kita tahu sosok Ki Hajar Dewantara, sudah tahu dari dulu, tapi kita belum pernah, saya nggak tahu Bapak Ibu, belum pernah mengkaji secara mendalam apa filosofi dari Ki Hajar Dewantara tersebut. Nah, restitusi. Restitusi itu tadi berada di posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Posisi kontrol yang paling bagus. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi setelah anak itu setelah melakukan kesalahan, setelah melakukan yang melanggar atau peraturan yang dibuat di sekolah, jadi anak tersebut tidak merasa bersalah, tidak merasa takut. Kemudian sama teman-temannya diterima lagi, itu tujuan restitusi. Jadi tidak dikecilkan. Nah, ini karakteristik dari restitusi. Yang 9, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Jadi bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita bantu mencari solusinya. Maunya dia seperti apa? Kalaupun dia tidak memiliki solusi, kita tawarkan solusi. Kemudian yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini, kadang kan anak kalau sudah melakukan kesalahan itu di era-era pembaturan anak teh
dikucilkan, diledek. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi anak itu harus kembali ke kelompoknya. Nah, langkah-langkah restitusi ini ada 3 fondasi di sini yang paling inti yang harus dilakukan dalam restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, kita katakan kepada anak tersebut, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Yang terpenting kita harus memperbaikinya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, tadi keyakinan yang sudah dibuat. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kita ingatkan. Misal anak itu terlambat masuk, keyakinan apa yang telah kita sepakati? Sekolah atau kelas yang nyaman. Kamu ingin jadi orang seperti apa? Nah, ketika dia melakukan kesalahan, berarti keyakinan kelas yang tadi sudah terganggu. Validasi tindakan yang salah. Nah, pertanyaan seperti ini, kamu tentu punya alasan. Nah, ini identifikasi permasalahan. Misal anak tersebut jahil ke temannya, kita pendekatan sebagai teman tadi, kita tanyakan apa masalahnya. Bahkan lebih bagus kita berkomunikasi juga dengan orang tua. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanyakan dalam memvalidasi tindakan yang salah. Kita cari penyebab kesalahan tersebut. Nah, ini kemarin saya contoh penerapan restitusi dokumentasinya. Saya dibantu live subscribe di YouTube. Ya, terima kasih. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Lagi-lagi saya terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Apabila itu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami mengikuti kegiatan aksi nyata yang dilaksanakan oleh SCGP Angkatan 6 Kabupaten Cianjur, Bapak Haris Suwandi, tentang budaya positif di sekolah, kami menerapkannya pada kebiasaan-kebiasaan baik yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, kritis dan bertanggung jawab. Proses pembelajaran pun semakin kondusif dan semangat belajar peserta didik semakin meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Sujani, adalah rekan kerja Bapak Haris Suwandi yang merupakan calon guru penggerak yang saat ini sedang melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Alhamdulillah, setelah menyimak pemaparan materi yang disampaikan pada saat aksi nyata di program calon guru penggerak yang begitu jelas, menarik dan memberi motivasi bagi kami untuk melakukan perubahan-perubahan di sekolah dengan menerapkan budaya positif bagi para siswa dengan prinsip yang mengacu kepada filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarso sungtulodo, ing madya mangun karso, serta tuturi handayani. Betul apa yang dikatakan oleh Pak Haris Suwandi SPD, bahwa guru itu di depan harus memberikan tauladan, memberikan contoh bukan hanya kepada siswa, tetapi kepada lingkungan sekolah yang ada di lingkungan sekolah kami berada. Kemudian di tengah memberikan ide, gagasan, serta karya bagi para siswa sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Dan tuturi handayani itu merupakan di belakang memberikan motivasi atau dorongan kepada siswa agar senantiasa belajar dengan baik. Inilah yang seharusnya menjadi pedoman bagi kami. Pak Haris memberikan contoh cara mengajar yang baik, juga melakukan bagaimana cara memberikan reward atau hadiah serta hukuman
harus dapat dibedakan dalam pembelajaran program calon guru penggerak tersebut. Begitu elok cara mengajar dan harus kami lakukan di sekolah. Bagaimanapun bahwa program calon guru penggerak memang is the best. Selanjutnya Pak KS dan rekan-rekan guru mendukung dan memberikan motivasi agar Pak Haris dapat menyelesaikan pendidikan dan pelatihan calon guru penggerak agar nantinya bisa menjadi pelopor penggerak bagi guru-guru yang ada di lingkungan kami bertugas. Selanjutnya, teruskan perjuangan, jayalah pendidikan Indonesia, sukses.